Shalom kepada jemaat GBP Taman Firdaus dimanapun kau berada. Semoga semua dalam keadaan sehat-sehat. Kepada teman-temanku yang ada di seluruh Indonesia. Kepada teman-temanku yang ada di Bandung khususnya Alena Tennis Group. Shalom. Saat ini saya akan membagi firman Tuhan. Sharing firman Tuhan. Dan judulnya adalah tetap percaya kepada Yesus Kristus. Tetap percaya kepada Yesus Kristus. Terambil dari Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, kata Paulus. Tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Itu kata Paulus. Jadi berbicara mengenai bahwa kita harus senantiasa taat. Saudara. Taat itu patuh. Taat itu menurut. Dengan taat, patuh kepada yang baik. Bukan patuh kepada yang tidak baik. Patuh kepada yang benar. Bukan patuh kepada yang benar. Yang tidak baik. Yang jahat. Bukan. Patuh kepada yang baik. Ajaran-ajaran yang baik. Tuhan sendiri yang mengajarkan ajaran-ajaran yang baik. Setan mengajarkan ajaran-ajaran yang jahat. Jadi kita akan milih yang baik daripada yang jahat. Taat. Di Efesus 6 ayat 1 dan 2 mengatakan, hei anak-anak, taatlah kepada orang tuamu dan hormatilah orang tuamu. Efesus 6, 1 dan 2. Jadi taat ke orang tua. Dan juga di ayat kelima mengatakan, hei hamba-hamba, taatlah kepada Tuhanmu seperti kepada Kristus. Jadi kedua kita harus taat kepada orang-orang yang menjadi majikan kita, tuan kita, bos kita, pimpinan kita. Itu harus taat. Dengan itu menyenangkan hati Tuhan. Siapa yang contohnya taat? Yesus Kristus taat. Taat sampai apa? Sampai mati di kayu salib. Luar biasa enggak? Yesus Kristus mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Dia taat. Taat sampai mati di kayu salib. Oh, itu luar biasa, saudara. Maka itu taat itu penting. Dalam firman Tuhan, dalam Alkitab, contoh-contoh adalah Nuh. Nuh taat kepada Tuhan, kepada Allah. Allah katakan, buatlah bahtera. Panjang 150 hasta, lebar 50 dan tinggi 20 hasta. Dia buat seperti apa yang Tuhan suruh dia. Begitu juga Abraham. Allah berkata, serahkanlah anakmu yang satu-satunya, anak yang tunggal, ke bukit di daerah Moria. Abraham taat. Abraham patuh. Maka itu taatlah kepada yang kelihatan. Dengan taat kepada yang kelihatan berarti kita juga taat kepada Tuhan. Kasihilah sesamamu yang kelihatan. Berarti engkau mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan. Bagaimana kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan? Kalau kita tidak bisa mengasihi sesama. Bagaimana kita taat kepada Tuhan? Padahal kepada majikan kita, Tuhan kita, pimpinan kita pun kita tidak taat.
Jadi ingat baik-baik. Kalau engkau ingin melihat kuasa Allah, kebesaran Allah, mujizat Allah, saudara harus taat. Nuh melihat mujizat, kebesaran Allah, kuasa Allah. Bahteranya, pada waktunya, dia bisa ngambang sendiri seperti di lautan. Padahal itu bukan dekat laut. Bayangkan saja. Abraham, saudara, yang bisa melihat mujizat Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan. Waktu Ishak yang mau disembelih olehnya dan dia melihat domba yang telah disiapkan oleh Tuhan, yaitu Yehova Jireh. Dia telah menyediakannya. Kalau engkau ingin melihat mujizat, harus taat akan Tuhan. Taat akan yang baik. Taat akan yang benar. Disebutkan juga, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Orang katakan kita sudah percaya, kita sudah selamat. Betul? Betul, tidak salah. Mengaku dalam mulut dan mengakui, percaya dalam hati, engkau akan diselamatkan. Percaya akan Yesus adalah Tuhan. Mengaku Yesus adalah Tuhan. Percaya bahwa dia dibangkitkan oleh Allah. Engkau selamat. Tapi di sini dikatakan, kerjakanlah keselamatanmu. Berarti keselamatan itu harus dikerjakan. Bahasa aslinya soleteria. Soleteria adalah pelepasan, pembebasan. Jadi keselamatan itu adalah kelepasan dan pembebasan. Kelepasan dari apa, saudara? Kalau kita baca dari Lukas 1 ayat 71 mengatakan, melepaskan kita dari musuh-musuh dan orang yang membenci kita. Melepaskan. Musuh-musuh itu siapa sebetulnya? Kalau kita baca di Mazmur 106 ayatnya yang ke-10. Diselamatkan di tangan pembenci dan ditebusnya mereka dari tangan pembunuh. Ini berbicara mengenai, kok ayat 9 mengatakan bahwa Tuhan menyelamatkan orang Israel keluar dari Mesir dan mereka terhalang oleh Laut Tiberia. Dan Tuhan menyelamatkan, membelah laut itu. Jadi siapa musuh-musuhnya? Musuh-musuh orang Israel adalah tentara-tentara Firaun dan Firaunnya sendiri. Maka dilepaskanlah. Dibebaskan. Kalau kita membaca Ibrani 2 ayat 15. Membebaskan mereka seumur hidup. Dari apa? Hidupnya berada dalam perhambaan karena takut akan maut. Perhambaan. Membebaskan mereka dari perhambaan. Siapa yang memperhambakan? Di ayat 14 mengatakan, oleh kematiannya memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa akan maut. Jadi ini adalah iblis. Membebaskan kita dari iblis. Cengkeraman iblis. Keterikatan kita. Dilepaskan. Siapa yang melepaskan? Hanya Allah yang melepaskan kita. Hanya Tuhan Yesus yang melepaskan kita. Jadi harus apa? Jadi kita harus bisa melepaskan. Karena musuh kita ini adalah si iblis. Bagaimana kita bisa melawan si iblis? Saudara melawan keinginan saudara, kebiasaan saudara pun sulit untuk dilepaskan. Contoh, saudara merokok. Sulit untuk dilepaskan.
Saudara minum minuman keras, sulit dilepaskan. Saudara udah kecanduan narkoba, saudara sulit dilepaskan. Saudara kecanduan yang tidak baik, sulit dilepaskan. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu. Maka diberikan ayat yang ke-13. Filipi 2 ayat 13. Mengatakan, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Jadi yang mengerjakan itu bukan kamu sendiri. Yang mengerjakan itu Allah yang ada di dalam kamu. Jadi apa fungsi kita? Kita harus menjaga percaya dan tetap percaya, tetap percaya. Kalau tetap percaya berarti Yesus ada di dalam diri kita. Sehingga kelepaskan kebebasan bukan kita yang melawan dengan kekuasaan kita, kepintaran kita. Tetapi Yesus yang ada di dalam diri kita yang melepaskan kita. Kita hanya percaya saja dan tetap percaya. Bukan sekarang percaya, besok nggak percaya, 10 tahun kemudian tidak percaya. Percaya terus selama-lamanya. Engkau bertahan percaya itu kalau Roh Allah ada di dalam dirimu, Yesus Kristus ada di dalam dirimu, engkau bisa percaya, tetap percaya sampai Tuhan memanggil kita. Itu yang luar biasa, saudara. Ya, jadi tetaplah percaya dalam kehidupan kita. Itu hanya kunci rahasianya. Mudah nggak? Mudah. Kita fungsinya adalah percaya. Ingat baik-baik. Percaya itu dengan apa? Dengan takut dan gentar. Disebutkan. Takut akan gentar. Jadi kita harus takut akan gentar. Takut akan apa? Takut kalau kita meninggalkan Yesus dalam kehidupan kita, ada konsekuensinya yang menakutkan kita. Maka itu takutlah dan gentarlah. Kenapa? Tugas kita adalah tetap percaya dan melepaskan kepercayaan kita dan takut dan gentar. Ibrani 6 ayat 4-6. Setelah kamu diberikan terang, hatimu telah diberikan terang Kristus. Engkau telah dikaruniakan karunia surgawi. Engkau telah menerima bagian dari Roh Kudus. Engkau telah mengecap kabar baik dari Allah. Engkau telah akan menerima karunia-karunia dunia yang akan datang. Tetapi kalau engkau murtad, ini kuncinya. Tidak dapat diperbaharui lagi sedemikian sampai mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan Yesus lagi bagi mereka. Dan penghinaan di muka umum. Ini tidak boleh terjadi. Kalau kita sudah mengenal Yesus, sudah menerima anugerah-anugerahnya, karunia-karunianya, dan kita murtad, ingat baik-baik, tidak mungkin diperbaharui lagi sedemikian dan bertobat. Karena itu menyalibkan Yesus Kristus bagi mereka, itu adalah suatu penghinaan. Ya, kita harus takut dan gentar. Kalau kita meninggalkan Yesus, ini akibatnya. Akibat kedua, Ibrani 10 ayat 26 ayat 27. Kalau kamu sengaja berbuat dosa, setelah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran dan berbuat dosa, tidak ada korban untuk menghapus dosa, yang adalah apa, saudara? Yaitu kematian yang mengerikan dengan api yang dahsyat yang menghanguskan orang-orang yang durhaka. Jadi kalau engkau setelah menjadi anak Tuhan,
tahu kebenaran, dan engkau tidak melakukannya, bahkan meninggalkan, murtad kepada Tuhan, ini akibatnya kematian yang mengerikan akan terjadi. Maka itu kita jangan sekali-kali meninggalkan Tuhan. Percaya dan tetaplah percaya. Yang ketiga, Ibrani 10 ayat 38. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Ayat 39. Tetapi kita bukan orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya, yang memperoleh hidup. Jadi konklusinya, saudara, hidup kita harus taat. Taat kepada siapa? Kepada Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Dengan pimpinan Roh Kudus, kita taat akan firman Tuhan. Apa yang di firman Tuhan kita lakukan, walaupun itu sulit. Proses keselamatan itu harus dikerjakan. Bukan kita yang mengerjakan, tapi Tuhan yang ada di dalammu yang mengerjakan. Maka itu kamu harus tetap di dalam Tuhan, sehingga engkau dapat melepaskan, engkau dapat membebaskan. Dengan itu, engkau harus gentar, takut. Kalau meninggalkan Tuhan, akibatnya fatal, saudara. Karena menyalibkan Yesus lagi untuk kedua kalinya. Dan engkau akan mati. Kematian yang mengerikan. Dengan api yang dahsyat. Yang menghanguskan dirimu, orang-orang durhaka. Kamu orang-orang yang beriman, jangan mengundurkan diri. Kalau mengundurkan diri, maka Tuhan tidak berkenan kepadamu. Jadi, kita harus memiliki Yesus dalam diri kita. Karena iblis tidak bisa dikalahkan olehmu, oleh orang percaya, kecuali orang-orang yang percaya yang tetap terus percaya. Sehingga tetap Yesus ada di dalam diri kita. Jadi yang melawan itu adalah Tuhan sendiri. Tuhan Yesus sendiri yang mengusir setan. Kita bisa mengusir setan? Tidak mungkin. Yang mengusir setan adalah Tuhan Yesus yang ada di dalam dirimu. Setan diusir. Jangan sekali-sekali meninggalkan Yesus. Tetaplah percaya kepada Dia. Tetap percaya kepada Dia. Berusahalah dengan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Iblis mengecewakan kita dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam rumah tinggal kita. Dia ingin supaya kita lepas dari kepercayaan kita. Tapi ingat baik-baik, hanya dengan Yesus tetap saudara akan aman, selamat untuk selama-lamanya. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Nggak ada yang bisa melawan. Iblis tidak bisa melawan. Godaan-godaan tidak bisa menembus kita. Gangguan-gangguan di dalam kehidupan kita, dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita, tidak dapat memisahkan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita tetap dengan Dia, Dia dengan kita. Luar biasa. Kalau Allah di pihak kita, Yesus di pihak kita, Roh Kudus ada di dalam diri kita. Siapa lawan kita dalam kehidupan kita? Maka itu tetaplah percaya. Itulah kuncinya. Tetaplah percaya. Karena yang mengerjakannya bukan kita. Yesus yang ada di dalam diri kita. Dia yang mengerjakan segala sesuatu. Kita hanya cukup percaya kepada Dia terus-menerus sampai akhir zaman. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita berdoa.
Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas firman yang Kau telah berikan kepada kami supaya kami tetap percaya kepada Yesus Kristus. Karena dengan percaya berarti Yesus ada di dalam diri kita. Kuasa ada di dalam diri kita. Kekuatan ada di dalam diri kita. Kedahsyatan ada di dalam diri kita. Sehingga si iblis tidak dapat menembus di dalam pikiran, hati, jiwa, roh kita. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami meteraikan dalam sanubari kami dan kami percaya. Kalau kami tetap percaya kepada Tuhan, kami akan memperoleh hidup dan hidup selama-lamanya. Sampai akhir zaman dan Tuhan sampai menjemput kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Saya ingin nyanyikan satu lagu. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah ku maha kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah ku maha kuasa. Luar biasa kalau kita tetap di dalam Tuhan. Tuhan ada di dalam diri kita. Kita akan hidup sampai Tuhan menjemput kita. Itu akan menjadi kenyataan dalam kehidupan kita. Maka itu jagalah kepercayaanmu. Pada saat ini kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Sesuai dengan kebiasaan kita 1 bulan 1 kali pada minggu pertama. Angkatlah roti ini tinggi-tinggi. Kurang lebih 2000 tahun yang lalu Yesus Kristus mati di kayu salib. Bukan karena dosanya. Bukan karena kesalahannya. Tetapi dia mengambil dosa seisi dunia. Dan memikul di dalam dirinya. Dan dia mati di kayu salib untuk kita. Menyelamatkan kita, menebus kita, membenarkan kita. Siapakah kami Tuhan? Menjadi kesayanganmu. Siapakah kami Tuhan? Engkau mempedulikan kami. Siapakah kami Tuhan? Menjadi biji matamu. Siapakah kami Tuhan? Terima kasih Tuhan. Bahwa Engkau telah memanggil, memilih kami. Supaya kami tetap di dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sesuai dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu. Telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucapkan syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu semua. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama memakannya. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang untuk kedua kalinya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama meminumnya.
Ucapkanlah terima kasih kepada Tuhan dengan bahasa saudara masing-masing. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan atas pengorbanan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagai mana kami ada. Karena Tuhan Yesus sendiri ada di dalam diri kita yang memelihara, melindungi, dan menyertai kami sesampai saat ini. Terima kasih Bapa. Kami kesahkan kehidupan kami di dalam pimpinan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Sebelum penutup, saya mau bicara. Waktu Yesus taat sampai mati, saudara, Tuhan memberikan kepada dia, mengaruniakan kepada Yesus nama di atas segala nama, penyakit apapun juga, masalah apapun juga. Kau sebutkan saja, dia adalah sumber penyelesaiannya. Maka siapa yang punya masalah, kau boleh taruh tanganmu di dadamu, dan saya akan mendoakannya. Bapa kami yang di surga, kami percaya Tuhan. 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir, kuasa-Mu hadir, mujizat-Mu hadir, kedahsyatan-Mu hadir. Engkau mengetahui umat-Mu, jemaat-Mu yang sedang melihat rekaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau mereka sakit, kami percaya dokter di atas segala dokter. Tabib di atas segala tabib. Tuhan Yesus Kristus. Bila-bila mau menyembuhkan mereka, apapun penyakit mereka. Karena Engkau adalah dikaruniakan nama di atas segala nama apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kalau mereka, anak-anak mau mengalami kesulitan keuangan ekonomi. Begitu juga usaha, pekerjaan. Begitu juga rumah tangga. Tuhan tolong mereka. Tuhan jamah mereka. Tuhan berikan jalan keluar mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga mereka melihat kemuliaan Allah. Menyertai mereka. Dan mereka melihat bahwa Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Hidup di dalam orang-orang percaya. Terima kasih Bapak. Dengan iman percaya, kami telah menerima apa yang kami butuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Angkatlah kedua belah tanganmu. Kita akan menutup. Bapa Surgawi, terima kasih Bapa. Firman-Mu telah ditaburkan. Kami percaya firman-Mu tidak akan pernah jatuh di tempat yang sia-sia. Tetapi akan jatuh di tempat yang subur, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa. Damai sejahtera dari Yesus Kristus. Persekutuan persatuan penghiburan dari Roh Kudus. Yang menghibur dan mempersatukan kami semuanya yang melihat tayangan ini. Sekarang dan sampai selama-lamanya. Hanya di dalam satu nama. Nama di atas segala nama. Penguasa langit dan bumi dengan seisinya. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati.